Di tengah dunia yang penuh dengan petualangan dan pertarungan epik, muncul kisah yang mengubah semua ekspektasi. Inilah cerita tentang Kurt Rockhans, seorang pemuda yang dianggap remeh dan tak berguna dalam pertempuran. Hingga suatu hari, rahasia luar biasanya terungkap. Dikeluarkan dari parti pahlawan karena dianggap tidak berguna, Kurt justru menyimpan kemampuan peringkat SSS di bidang-bidang non-combat seperti memasak, membangun, menambang, dan meracik alat sihir. Tanpa disadari, ia mulai mengukir takdirnya sebagai atelier master yang mampu menyelamatkan kota, bahkan negara, dengan cara-cara yang tak terduga. Ada sebuah desa di pegunungan yang terus-menerus diserang oleh Fenrir peringkat S. Jadi mereka menghabiskan semua tabungan mereka untuk menyewa kelompok peringkat S untuk mengalahkannya. Anggota Flaming Dragon Fang adalah beberapa petualang terkuat di dunia. Masing-masing memiliki kekuatan unik. Tapi ada Kurt yang cuma jago beres-beres. Jadi dia sembunyi di balik tembok biar nggak kena serangan. Tapi ternyata Fenrir malah pertama kali menyerang Kurt pas datang. Jadi dia terlempar jauh dan anggota kelompok lainnya bersiap untuk bertarung. Golnova menyuruh Bandana untuk menahan Fenrir. Jadi dia mengeluarkan kawatnya dan mengikat Fenrir itu. Fenrir itu pun terikat dan anggota kelompok lainnya siap beraksi. Golnova kembali menyuruh Bandana untuk menahan Fenrir. Jadi dia mengeluarkan kawatnya lagi dan mengikatnya. Tapi sedetik kemudian, Fenrir menghantam punggungnya ke dinding. Biasanya, normalnya Bandana pasti terkapar. Tapi untungnya ada Marlevis di tim mereka. Jadi dia bisa sembuh dalam hitungan detik dan langsung kembali bekerja. Dia pakai pohon buat menahan dirinya di tanah, kasih kesempatan buat Golnova buat bidik kepala Fenrir. Terus dia lompat dan nyalakan api pakai pedang sihirnya. Penduduk desa seneng banget Fenrir udah dikalahkan. Mereka sampai siapin pesta buat tim. Padahal desa mereka hampir bangkrut. Tapi, Golnova benar-benar nggak suka sama makanan desa ini. Dia nyuruh Kurt buat masakin makanan yang layak buat dia. Dan Bandana minta dia buat bikin sesuatu yang spesial. Tapi hari ini tuh hari terakhir mereka bisa makan masakan Kurt. Kurt bingung. Maksudnya apa sih? Terus dia nanya ke Golnova, dan Golnova bilang kalau mulai hari ini, Kurt dipecat. Kurt nggak ngerti kenapa dia dipecat, jadi dia tanya ke Golnova apa dia salah ngelakuin sesuatu. Tapi Golnova bilang masalahnya karena Kurt nggak ngelakuin cukup banyak. Memang sih dia ngerjain tugas-tugas buat kelompok, tapi selain itu dia nggak guna banget di pertarungan. Dan kelompok cuma boleh punya 4 orang. Jadi kalau mereka mau makin kuat, mereka harus ganti Kurt dengan penyihir kuat atau paling nggak seseorang yang bisa bertarung. Kurt mohon biar dia bisa tetap ikut partinya. Tapi Golnova malah menendang perutnya karena dia udah muak dengerin keluhan Kurt. Mereka nggak mau ketemu dia lagi. Dan itu keputusan final. Besoknya, Kurt pergi dari desa sendirian tanpa tahu mau kemana. Dan dompetnya udah kosong kayak jurang. Akhirnya, Kurt sampai di kota. Dan uangnya udah tinggal resehan terakhir. Jadi dia benar-benar harus cari kerjaan baru secepatnya. Dia nemu agensi kerja sementara dan memutuskan untuk mencoba. Jadi dia masuk dan disambut sama resepsionis. Resepsionisnya nanya apakah dia mau nyari orang buat dipekerjakan atau nyari kerjaan. Setelah Kurt bilang kalau dia kesini buat cari kerja, resepsionis kasih tahu dia kalau dia perlu menjalani wawancara dan tes kemampuan dulu. Pertama-tama, dia nanya info dasar kayak nama, umur, dan kota asalnya. Jadi, Kurt cerita kalau namanya Kurt Rockhans. Umurnya 15 tahun, dan dia dari desa Hash di pegunungan Shin. Resepsionis nggak tahu kalau ada desa di gunung-gunung itu. Tapi lanjut aja, dia nanya tentang pengalaman kerja Kurt. Kurt cerita kalau dia pernah gabung sama Flaming Dragon Fang, tapi yang dia lakuin cuma kerjaan-kerjaan dasar aja, dan baru-baru ini dia dipecat. Resepsionis kaget dengar kalau Kurt pernah jadi bagian dari kelompok peringkat S, meskipun dia nggak banyak berbuat untuk mereka. Punya nama party di aplikasinya pasti bakal bantu dia dapat kerjaan baru. Kurt seneng banget denger itu, dan sekarang dia cuma perlu ngerjain tes bakat biar resepsionis
bisa tahu apa aja kekuatan dan kelemahannya. Di dunia ini, bakat tuh kayak hadiah dari Tuhan. Dan kalau Kurt beruntung, dia mungkin bisa nemuin bakat tersembunyinya hari ini. Bakat-bakat ini dinilai dari rang J sampai rang SSS, dan bedanya beneran jauh banget. Misalnya, orang dengan kemampuan pedang rang G mungkin cuma bisa ayun-ayunin pedang doang, sementara yang rang A bisa dengan gampangnya belah batu jadi dua. Kurt tuh lagi semangat banget buat tahu apakah dia punya bakat. Tapi sayangnya, semua kemampuan bertarung di lembar penilaiannya cuma dapat nilai D. Jadi nggak ada harapan buat dia ambil peran bertarung. Kurt langsung kehilangan harapan. Tapi resepsionis bilang masih ada kemungkinan dia punya keahlian dagang yang bagus, kayak alkimia atau pandai besi. Cuma sayangnya, teknisi yang ngurus tes keahlian itu lagi liburan. Jadi Kurt harus balik minggu depan buat dites. Kurt bilang dia nggak bisa nunggu selama itu, karena dia udah hampir kehabisan uang, dan butuh banget cari kerjaan hari ini juga. Resepsionis paham banget sama situasi Kurt, jadi dia nyuruh Kurt buat coba angkat salah satu karung pasir di situ. Kurt pun nyobain, dan pas dia pegang karungnya, dia ngerasa ada yang aneh, kayak pasirnya nyerap sedikit mana dia. Tapi ya udah, dia tetap mengangkat karung itu, dan karena dia cukup kuat buat mengangkatnya, resepsionis mikir Kurt bakal bisa kerja di konstruksi. Dia bilang ke Kurt kalau Markgrafia Tychon lagi butuh pekerja buat bantu perbaikan tembok kota. Jadi Kurt bisa dapat kerjaan di sana kalau resepsionis tulis surat rekomendasi buat dia. Kurt seneng banget dibantu. Jadi dia langsung pergi buat ketemu Markgrafiat. Jadi si Markgrafiat ini nemu surat yang bilang kalau Kurt pengen kerja di tempatnya. Tapi jujur aja, dia nggak yakin Kurt bakal kuat ngurusin kerjaan bangunan. Tapi ya, dia lagi butuh banyak tenaga bantu. Jadi, dia mutusin buat kasih Kurt kesempatan. Dia bilang ke Kurt buat nyampur semen dan pakai itu buat benerin dindingnya. Gajinya bakal ditentuin dari seberapa banyak kerjaan yang bisa dia selesain. Si Markgrafiat bakal balik lagi buat ngecek kemajuan Kurt nanti. Dan dia ingetin Kurt buat cepet kerja. Karena kalau setengah barel semen belum kepake pas dia balik, bayaran Kurt bakal rendah. Nah, Kurt pengen nanya nih, soalnya si Markgrafiat belum bilang apa-apa soal harus ngasih mana ke semen biar lebih kuat. Tapi dia memutuskan untuk diam aja, soalnya mungkin ini udah hal yang banyak orang tahu. Meski begitu, dia kaget karena kuotanya cuma setengah barel semen. Kayaknya itu terlalu gampang. Jadi, Kurt memutuskan untuk pakai semen sebanyak mungkin sebelum bosnya balik. Pas Markgrafiat kembali, dia kaget banget lihat Kurt udah selesai ngerjain satu bagian tembok. Kurt minta maaf karena dia sebenarnya bisa ngerjain lebih banyak. Tapi semennya habis di tengah jalan. Markgrafiat masih nggak percaya kalau Kurt beneran udah memperbaiki lebih dari sepertiga tembok barat yang besar itu. Jadi dia nanya ke Kurt gimana caranya dia bisa memperbaiki bagian atas tembok. Jadi Kurt cerita kalau dia cuma lemparin semen ke atas dan pakai tongkat buat meratakannya. Biasanya si Markgrafiat bakal bilang Kurt bohong karena kedengarannya mustahil. Tapi nyatanya Kurt berhasil bikin itu jadi kenyataan. Jadi pasti dia jujur. Terus si Markgrafiat nanya ke Kurt berapa lama dia rencana kerja di situ. Dan Kurt bilang cuma perlu kerja seminggu aja. Si Markgrafiat seneng dengarnya. Dia bilang ke Kurt kalau kerjaan hari ini udah tuh cukup, jadi boleh pulang. Masalahnya, dia nggak bawa cukup uang buat bayar semua kerjaan Kurt hari ini. Jadi dia kasih kantong kecil berisi uang dan janji bakal kirim sisanya lewat agen kerja. Kurt heran banget karena kantong kecil itu isinya lebih banyak dari duit yang pernah dia dapat waktu kerja di partinya. Beberapa hari berikutnya, Kurt terus rajin banget memperbaiki tembok. Tapi tiba-tiba, Markgrafiat bilang kalau Kurt dipecat. Kurt bingung dan nanya kenapa. Terus Markgrafiat jelasin kalau perbaikan tembok itu sebenarnya buat ngasih kerjaan ke orang-orang yang lagi susah. Tapi Kurt kerjanya terlalu cepat. Jadi kalau dia terus kerja di situ, nggak bakal ada kerjaan buat orang lain. Markgrafiat nggak marah sama Kurt, malah dia bilang dari yang dilihatnya, kemampuan Kurt itu minimal rang SS, bahkan bisa juga rang SSS. Jadi,
Lebih baik kalau dia kerja di ibu kota kerajaan atau tempat lain yang lebih oke. Si Margraviat kasih Kurt uang pesangon karena dipecat tiba-tiba, terus pergi gitu aja. Tapi Kurt salah paham. Dia pikir si Margraviat cuma pengen nendang dia keluar karena dia kerjaannya jelek banget. Nah, dia balik ke agensi tenaga kerja dan ketemu resepsionis buat ngasih tahu kalau dia dipecat. Tapi, masih butuh beberapa hari lagi sampai atribut dagangnya Kurt bisa dinilai. Pas lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada keributan di meja depan. Ternyata ada cewek yang lagi coba pasang iklan lowongan kerja. Tapi si resepsionis bilang kalau nggak bakal ada yang mau kerja di bawah kondisi seburuk yang dia tawarkan. Tetap saja, cewek ini terus maksa kalau resepsionisnya harus coba cari seseorang. Dan dia mulai bikin ribut. Jadi resepsionis pun datang buat lihat ada masalah apa. Rekan kerjanya resepsionis bilang kalau cewek ini mau rekrut penambang buat gali gunung yang belum pernah dieksplorasi. Tapi dia nggak mau bayar di muka dan cuma mau bayar kalau penggaliannya sukses. Resepsionis setuju kalau nggak ada orang waras yang bakal setuju sama syarat itu. Jadi dia coba bujuk cewek itu buat cari investor biar tambangnya bisa dikembangkan. Tapi cewek itu bilang dia nggak bisa lakuin itu. Karena kalau dia nggak bayar pajak sebelum akhir minggu ini, mereka akan menyita tambangnya. Pas banget, Kurt muncul dan bilang kalau dia cukup gila buat ambil pekerjaan seperti itu. Lagian, di desanya dulu, dia biasa bantu-bantu penggalian tambang. Jadi dia punya pengalaman yang lumayan. Kirschel nanya ke Kurt, apakah dia yakin mau terima? Karena dengan kontrak yang ditawarkan cewek itu, ada kemungkinan besar dia nggak bakal dibayar sama sekali. Sebelum Kurt sempat jawab, cewek itu motong dan bilang kalau sebenarnya dia berharap bisa nyewa dwarf kekar. Bukan cowok yang kelihatan nggak berdaya. Jadi dia merasa nggak enak kalau harus nyuruh Kurt. Tapi nih, kalau dwarf, mereka butuh pembayaran awal minimal 10 keping perak. Jadi, cewek ini nggak punya banyak uang. Makanya dia memutuskan untuk tetap bawa Kurt. Pas mereka pergi, Kirschel jadi merasa nggak enak udah kasih Kurt pekerjaan itu karena kayaknya nggak sebanding sama waktunya. Sejujurnya, dia mikir Kurt bakal lebih baik kerja di rumah bordil karena dia rela bayar mahal buat bisa semalam sama Kurt. Pas lagi ngelamun tentang Kurt, teman kerjanya nyolek dia dan bilang ada transfer bank masuk. Ternyata itu uang sisa yang dijanjikan Margraviat buat bayar semua kerjaan yang mereka lakukan di tembok. Dan Kirschel kira jumlahnya sekitar 50 perak. Tapi ternyata itu cek senilai 200 emas. Dan itu banyak banget duitnya. Dia kaget banget karena Kurt beneran bisa dapetin duit sebanyak itu sampai-sampai dia nggak sengaja kesandung karung pasir yang ada di lantai. Teman kerjanya datang dan bilang supaya hati-hati sama itu. Karena karung pasir itu bukan karung pasir biasa. Mereka dipakai buat mengukur seberapa banyak mana yang dimiliki seseorang, dan karung itu seharusnya jadi lebih berat kalau disentuh sama orang yang punya cadangan mana besar. Biasanya sih nggak bereaksi sama orang biasa, jadi resepsionis bisa angkatnya dengan mudah. Tapi dia ingat pernah lihat Kurt kesulitan banget waktu angkatnya beberapa hari yang lalu. Jadi dia mulai tanya apakah dia benar-benar cuma anak biasa. Sementara itu, Kurt dan Yulicia jalan masuk ke hutan buat sampai ke tempat kempingnya. Tapi pas udah nyampe, Kurt rada khawatir karena cuma ada satu tanda. Yulicia bilang tandanya cukup besar buat mereka berdua tidur bareng. Tapi Kurt bilang dia nggak bakalan bisa tidur kalau bareng cewek imut kayak Yulicia. Setelah dengar Kurt bilang dia imut, Yulicia jadi kesal karena dia pikir Kurt cuma mau gombalin dia. Tapi Kurt bilang dia beneran mikir Yulicia itu imut. Akhirnya Yulicia sadar kalau Kurt serius. Jadi dia santai aja dan kasih Kurt kentang buat makan malam. Ini cuma kentang rebus biasa. Tapi karena udah lama banget nggak ada yang masakin buat Kurt, dia benar-benar menghargainya. Dia juga senang banget karena Yulicia duduk makan bareng dia. Soalnya Golnova dan teman-teman dari Hero Party selalu gak ngasih Kurt makan di ruangan yang sama dengan mereka. Malam itu, Kurt dan Yulicia pergi tidur.
Tapi Kurt susah banget tidur karena Yulicia tidur cuma pakai pakaian dalam. Dia nggak bisa tidur kalau kayak gitu, jadi dia memutuskan buat keluar tenda dan tidur di luar. Begitu Kurt keluar tenda, Yulicia buka matanya karena sebenarnya dia cuma pura-pura tidur. Dia sengaja tidur hanya dengan pakaian dalam untuk melihat apakah Kurt tipe orang yang akan berbuat jahat saat dia tidur. Tapi sekarang dia tahu kalau Kurt orang baik. Keesokan paginya, Yulicia bangun dan keluar dari tenda. Dia melihat Kurt tidur di dekat pohon, dan dia merasa sedikit bersalah karena membuat Kurt tidur di luar. Tapi lalu dia menyadari kalau jaketnya sudah diperbaiki. Kurt segera bangun, jadi dia bertanya apakah Kurt yang memperbaiki jaketnya, dan Kurt mengiyakan. Yulicia kagum sama kemampuan menjahit Kurt, dan dia mulai bertanya apakah Kurt bakal jago menambang. Tapi sudah telat buat cari orang lain, jadi lebih baik mereka mulai bekerja. Kurt nanya ke Yulicia, apakah dia udah nemu lokasi buat mulai nambang. Tapi Yulicia cuma mau coba di tempat random dan berharap bisa nemu biji yang berharga. Kurt bilang kalau cara kayak gitu nggak bakal dapat apa-apa, dan kebetulan dia tahu cara yang lebih efektif. Dia ajak Yulicia ke suatu bagian gunung, dan setelah ngeliat-liat sebentar, dia nemu batu penuh dengan batu permata. Yulicia kaget banget, dia bisa nemu secepat itu. Tapi dalam hitungan menit, Kurt udah nemuin semua batu permata di bagian gunung itu. Yulicia hampir nggak percaya, karena kalau dia jual semua permata ini, dia bisa bayar utangnya. Tapi Kurt bilang ke dia kalau dia nggak bisa jual batu-batu itu. Yulicia sadar kalau dia benar karena Kurt yang nemuin semuanya. Jadi dia yang berhak dapat uangnya. Tapi sebenarnya bukan itu maksud Kurt. Dia cuma mau bilang kalau batu-batu itu bakal lebih berharga kalau dia ubah jadi kristal sihir dulu. Kurt benar soal itu. Tapi Yulicia bilang cuma ada 10 penyihir di seluruh kerajaan yang cukup jago buat ubah batu jadi kristal sihir. Tapi pas dia lagi ngomong gitu, Kurt malah udah selesai ngubah satu batu jadi kristal sihir. Yulicia sampai bengong, nggak bisa ngomong apa-apa. Karena bukan cuma Kurt bisa bikin kristal sihir, dia juga ngelakukannya langsung. Padahal penyihir paling jago aja, begitu waktu minimal 1 jam buat bikin satu kristal sihir. Setelah Kurt selesai mengubah semua permata jadi kristal, dia setuju buat biarin Yulicia jual itu semua. Jadi Yulicia berangkat sementara. Kurt tetap di gunung karena dia masih ada beberapa hal yang pengen diselesaikan dulu. Yulicia menuju ke kantor bea cukai kota dan bilang kalau dia mau jual beberapa kristal sihir di ibu kota kerajaan. Tapi kristal sihir itu super berharga, jadi petugasnya nanya dari mana dia dapat kristal itu. Gak mungkin kan dia bakal percaya kalau Yulicia bilang ada anak random yang bikin kristal itu. Jadi dia nunjukin lambang keluarga kerajaan biar petugasnya nggak nanya lagi. Ini sebenarnya semacam trik, karena dia udah lama nggak kerja buat keluarga kerajaan. Dan mereka cuma lupa ambil lambangnya dari dia. Tapi ya, itu berhasil. Jadi petugas bea cukai ngasih izin dia buat pakai lingkaran teleportasi ke ibu kota. Begitu sampai di sana, dia langsung menuju ke toko teman lamanya. Dia bilang ke Mimiko kalau dia punya beberapa permata sihir buat dijual. Awalnya, Mimiko lihat-lihat dan kelihatan permata itu nggak terlalu berharga. Tapi setelah diperiksa lebih teliti, ternyata permata itu punya 10 kali lipat jumlah mana dari biasanya. Jadi, kristal ini bernilai 10 emas masing-masing. Yulicia sampai nggak bisa ngomong karena Kurt ngasih dia 50 permata itu. Jadi Mimiko dengan santainya nyadarin kantong berisi 500 koin emas ke dia. Tapi sebelum Yulicia pergi, Mimiko punya 2 permintaan. Pertama, dia mau Yulicia janji cuma jual kristal-kristal kayak gini di toko ini aja. Soalnya bakal kacau banget kalau kristal sekeren ini bisa beredar bebas tanpa aturan. Dan kedua, dia pengen tahu siapa yang bikin kristal-kristal ini. Yulicia setuju sama permintaan pertama. Tapi dia bilang nggak bisa kasih tahu siapa pembuat kristalnya, karena harus minta izin dulu sama orangnya.
Mimiko itu penyihir istana buat keluarga kerajaan, jadi dia coba pakai posisinya buat maksa Yulitia kasih tahu info tentang penyihir misterius itu. Tapi sekarang Yulitia udah nggak kerja buat keluarga kerajaan lagi. Jadi dia nggak wajib nurut sama Mimiko. Mimiko sadar kalau dia nggak bakal bisa ngebujuk Yulitia buat kasih tahu info tentang Court. Jadi dia minta Yulitia untuk setidaknya memastikan kalau Court nggak kabur ke negara lain. Dia juga pengen Yulitia ngasih tahu ke Court kalau dia setuju kerja buat keluarga kerajaan Ze. Mimiko siap kasih gelar Count dan akses penuh ke lab penelitian kerajaan plus semua keuntungannya. Setelah itu, Yulitia pergi dari toko Mimiko dan besok paginya dia balik ke gunung buat ketemu Court. Tapi kaget banget menemukan kalau Court udah bikin rumah gede selama dia pergi.